Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariah Nabila, NIM S 2018-1037 dari kelas AS1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab kewenangan, diskresi, dan cara perolehan kewenangan oleh pejabat administrasi negara. Poin yang pertama yaitu kewenangan. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian dari kewenangan. Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas atau secara umum, kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam satu kelompok tertentu. Poin yang kedua adalah diskresi. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Diskresi kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara yaitu pertama, pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan, keputusan, dan atau tindakan. Poin yang kedua, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Poin yang ketiga, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Poin yang keempat, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Poin yang ketiga yaitu bentuk dan sumber kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara. Poin yang pertama yaitu atribusi. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Poin yang kedua yaitu delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu mandat. Mandat yaitu pelimpahan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Perbedaan sumber kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara. Dari slide sebelumnya sudah disebutkan ada 3 yaitu yang pertama atribusi, delegasi, dan mandat. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, atribusi. Atribusi sendiri sudah disebutkan di slide yang sebelumnya tadi. Atribusi itu adalah pemberian wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang 1945 atau undang-undang sehingga tanggung jawab berada pada penerima atribusi. Itu menurut pasal 1 angka 22 dan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2014. Perolehan wewenang. Yang pertama itu melalui Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang. Yang kedua, sifat wewenangnya baru. Itu menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Terus poin yang ketiga itu pengalihan wewenang. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali ditentukan dengan yang lain. Itu berada pada pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Yang kedua yaitu delegasi. Definisi dari delegasi sendiri adalah pelimpahan kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Dan perolehan wewenangnya
itu yang poin pertama, diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya. Poin yang kedua, ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah. Poin yang ketiga, sifat wewenangnya telah ada sebelumnya. Ini ada pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Terus untuk pengalihan wewenangnya, ini kewenangan delegasi tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan dengan hal yang lain. Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dan yang ketiga adalah mandat. Definisi dari mandat sendiri adalah pelimpahan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Perolehan wewenang dari mandat itu yang pertama diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya. Yang kedua, sifat pelaksanaannya yaitu tugasnya rutin. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Untuk bentuk pengalihan wewenangnya, pengalihan kewenangan tidak diatur, namun penerima mandat tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Poin yang terakhir yaitu kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara itu menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.